Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba untuk melihat bagaimana rumah tangga itu di dalam dua perspektif yang berbeda. Coba kita lihat kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu biasanya untuk apa rumah tangga, Bu? Rumah tangga itu bagi orang yang tidak beriman itu hanya sebatas di dunia. Kalau gambarannya adalah rumah tangga itu seperti zahratal hayati dunia istilahnya. Ya, ibarat mereka masuk ke taman, kemudian di taman itu ada bunga-bungaan, dia ambil satu bunganya, dibawa pulang, kemudian setelah itu layu bunganya. Nah, begitulah pandangan orang-orang yang tidak beriman terhadap rumah tangga. Atau kalau kita lihat statistik sekarang ya di negara-negara Eropa itu atau negara-negara yang mereka tidak beriman kepada Allah ya, tidak muslim, itu gimana, Bu? Berkurang apa bertambah penduduknya? Berkurang. Hah? Berkurang ya? Ya. Berkurang. Ya. Jarang orang yang mau menikah, apalagi punya anak. Karena anak itu dianggap sebagai beban. Nah, ini yang sangat-sangat mendasar pandangan kita terhadap rumah tangga itu yang harus kita betul-betul ingat perbedaannya. Sementara kalau orang yang beriman, rumah tangga itu ibaratnya bukan kebun, Bu. Tapi ibaratnya adalah ladang tempat kita bercocok tanam. Ya. Ladang untuk kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan sekian banyak pahala kebaikan. Nah, ini bedanya. Ya, kalau orang yang tidak beriman itu memandangnya sebagai hanya sebatas tempat untuk ngambil bunga, metik bunga, habis itu layu, udah selesai, tidak ada apa-apa. Tapi orang yang beriman, yang menjadikan mereka itu berbeda adalah tadi, pandangannya terhadap rumah tangga itu sebagai ladang. Ladang paling luas bagi orang yang beriman itu untuk bercocok tanam adalah keluarga. Tidak semua dari kita itu yang jadi guru, yang jadi ustadz, yang jadi apa lagi? Miliarder, yang banyak duitnya, yang menjadi kepala pemerintahan. Tidak semua kita diberikan itu. Dan itu semua adalah di antara pintu-pintu untuk ladang amal. Ya, kan di dalam hadis kan ada disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari ketika tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu apa, Bu? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kita semua tidak semua kita dijadikan sebagai imam, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai camat dan seterusnya. Terbatas orangnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mempersiapkan kepada kita itu ladang amal yang paling luas, yang paling banyak. Kita akan mendapatkan pahala itu justru di rumah tangga. Mungkin ada yang jadi guru bagi muridnya, tapi waktunya tidak full di situ. Ya, ketika kita bertemu seperti ini misalkan di sebuah pengajian, itu pun waktunya hanya 1-2 jam. Selebihnya mencar lagi ngurus keluarga. Nah, dan disitulah ladang amal yang terbesar ya bagi suami dan istri, bagi ayah dan ibu untuk mempersiapkan pahalanya. Nah, apa hadis-hadis atau kalau kita ingin bahas ya berkaitan dengan hadis rumah tangga ini, karena yang di hadapan saya adalah ibu-ibu, jadi mau apa ini, Bu, yang mau dipilihkan? Mau haknya apa kewajibannya? Kan pilih. Dua-duanya, Ustaz. Nah, mau yang mana? Dua-duanya yang bikin senang kewajiban. Yang mau dibikin santai apa yang dibikin berat ini? Yang bikin senang istri aja lah. Yang bikin senang ya, oke. Saya carikan filenya kalau begitu yang bikin senang. Ya, baik. Kalau begitu kita mulai dari mana nih? Mau dari hak apa kewajiban dulu?
Haknya dulu. Hak dulu ya. Oke, siap insyaallah. Ini karena kalau ngumpul bapak-bapak dan ibu-ibu, itu gampang tuh. Nah, biar saya noleh ke sini dulu, noleh ke sana. Nah, itu ya. Karena bapak-bapaknya tidak ada, kita anggap ada saja ya. Nah, pertama ya memang kalau kita melihat ya ini wasiat bagi para suami yang merupakan hak daripada para istri adalah seorang suami wajib untuk mencintai istrinya ya, dan ini saya rasa ini kewajiban berdua ini ya, kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami adalah mencintai istrinya ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu punya kewajiban yang sama untuk mencintai para suami dengan atau hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mutahabbina fillahi la tura ghurafuhum fil jannah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu. Ini sifatnya umum, Bu. Baik suami istri ataupun anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Ya, itu la tura ghurafuhum fil jannah. Balasannya itu nanti tempatnya di surga itu Masya Allah luar biasa. Sehingga istana-istana mereka itu la tura ghurafuhum fil jannah kal kaukabit tali'is syarqi awil gharbi. Seperti bintang seperti taruhlah rembulan yang lebih kelihatan lagi ya, di arah timur atau di arah barat. Itu istananya, Bu, bercahaya ya. Di akhirat atau di jannah, di surga itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu berkilauan ya, istananya berkilauan, tempatnya sangat-sangat mulia. Sampai-sampai orang-orang itu ya bertanya-tanya, itu punya siapa itu ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, man haula, siapa mereka itu wahai Rasul, maka Nabi mengatakan, haula ilmu tahabbuna fillah. Mereka itu saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini pentingnya untuk diingat-ingat lagi ya, kecintaan kita ya, bil khusus kepada suami dan istri itu untuk saling mencintai karena Allah. Ya. Jadi kalau level cinta itu kan ada beberapa levelnya. Ya, kalau dari 0 sampai 3-4 bulan itu mungkin lebih kepada cinta apa istilahnya? Cinta hormonal ya. Jadi hanya sebatas karena hormonnya saja. Ya, artinya orang itu macam-macam kan, kalau sudah baru saling mencintai yang karena sifatnya hormon itu yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Nah, itu mungkin yang diabadikan di dalam sebuah lagu yang mengatakan apa itu? Kalau cinta sudah melekat, ya itu dia. Gula Jawa, rasa coklat katanya. Nah, itu saking cinta yang menggebu-gebu, yang mungkin lebih karena nafsu saja. Sementara selebihnya kalau itu tidak diatur lagi, Bu, ya, perasaan cinta kita betul-betul karena Allah, yang mungkin akan kurang langgeng keluarganya itu. Sedikit digoyang ya sudah, ya bisa berantakan. Nah, maka di sini perlunya bagi suami dan istri untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada hak-hak yang lain bagi seorang istri adalah seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya. Jadi itu kewajiban suami, Bu, untuk memberikan nafkah itu. Ya, bukan istri yang harus keluar rumah untuk bekerja. Ya, ini kalau secara syar'inya. Ketika ada kondisi istri yang harus bekerja, tentunya atas izin dari suami. Kita ingat kata Rasulullah SAW apa, Bu?
dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinarun, kalau Nabi mengatakan 1 dinar, ya, tapi di sini kita pakailah 400.000 real tadi. Ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalau ada seseorang ya punya 1 dinar, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan fi sabilillah. Kemudian 1 dinarnya lagi. Ya, 100 real sudah lewat. 100 realnya lagi anfaqtahu fi raqabah. Untuk memerdekakan budak. Ya, sekarang nggak ada budak ya. Nah, adanya ke Sunda semua ya, bararudak ya. Budak yang zaman dulu hamba sahaya maksudnya ya. Nah, 1 dinar digunakan untuk memerdekakan budak. Yang 1 dinar lagi tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar disodakohkan untuk orang miskin. Dan yang keempat, 1 dinarnya lagi, 100.000-nya lagi itu ya diinfakkan kepada keluarganya. Pilihannya mana yang lebih mulia pahalanya? Ternyata adalah ke keluarga ya, keluarga yang mungkin secara kalau dilihat ya kepentingannya itu kurang memerlukan dibandingkan dengan yang lain. Orang miskin memerlukan, tapi keluarganya juga memerlukan. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan bahwa ternyata yang lebih mulia itu adalah ketika dia sodakohkan kepada keluarganya. Ya, begitu luar biasanya yang namanya rumah tangga. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak boleh bersodakoh ke 3 golongan yang tadi itu. Ini sifatnya adalah al-mufadalah, mana yang lebih utama. Jadi 4-4-nya sudah dipilih tadi Bu, dia bagikan ke 4 tempat, dan Allah berikan yang lebih mulia itu adalah kepada keluarga tadi. Bukan berarti 4-4-nya, 4 dinarnya, 4 dinar itu diberikan semuanya ke keluarga. Ya, jadi ini menunjukkan juga bahwasanya kita tidak boleh lupa terhadap saudara kita yang lain. Berikutnya, pergauli istri dengan ma'ruf, ya, layani dengan baik. Ini kewajiban dari seorang suami. Jangan sampai menjadi suami yang yang kasar, yang tidak baik, yang zalim kepada istrinya. Itu tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, kepada keluarganya. Ya, dengarkan itu para suami. Ya, suaminya nggak ada, nanti dipotong ya. Khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dan Nabi tidak cukup sampai di situ mengatakannya, tapi dilanjutkan, wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, ya, kepada istri-istriku atau kepada keluargaku. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis yang luar biasa. Ya, ada hadis yang lain dikatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, kemudian dilanjutkan ya dengan hadis yang kurang lebih sama dengan hadis yang pertama tadi, wa khairukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik cara bergaulnya dengan para istrinya. Ya. Kemudian berikutnya ya, hak ya daripada seorang istri itu adalah apa? Dicukupi kebutuhannya. Dengan apa? Dengan rezeki yang halal. Nah, ini harus diingat ya, para suami
harus memberikan kepada keluarganya itu rezeki yang benar, yang halal, yang thayyib, yang halal dan thayyib, yang baik, yang halal dan yang baik. Ya, jangan sampai keluarga itu diberikan makan dari makanan yang haram. Dan insya Allah kita semua di sini insya Allah ya pintu rezekinya halal dan thayyib semuanya ya, keluar rumah atau bahkan keluar dari negerinya ya untuk banting tulang, peras keringat ya hanya demi sesuap nasi dan sebongkah berlian ya, sudah disediakan berlian, dicukupi kebutuhannya Bu ya, itu adalah pintu ladang amal yang luar biasa, tanaman yang sangat luar biasa suburnya yang akan ditanam oleh seorang suami untuk keluarganya yang akan dipanen nanti di hari kiamat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah azza wa jalla illa ujirta biha. Jadi penyemangat ini buat para suami bahwa tidaklah kalian itu memberikan nafkah dengan sedikit saja, nafkah yang sedikit saja, yang engkau mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting nih para suami ya. Jadi keridhaan Allah yang dicari. Terkadang emak-emak itu ya sudah dikasih apa? Dikasih satu minta apa biasanya? mintanya 4, minta 5 ya. Wah, itu bahaya ya. Maka betul-betul mengharapkan ridho Allah, bukan ridho istri, bukan ridho anak. Karena boleh jadi diberikan itu kurang diterima, tidak berterima kasih misalkan, tidak ada terima kasihnya. Tapi tetap seorang suami ketika dia memberikannya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Ini menariknya. Sampai ya apa yang engkau suapkan, ya apa yang engkau berikan ya kepada mulut istrimu itu mendapatkan balasan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi nanti minta disuapin ya Bu ya. Sesuap makanan yang diberikan seorang suami kepada istri itu sudah dibalas ya oleh Allah sebagai pahala. Begitu juga sebaliknya, sama ya. Jadi hal-hal yang di sini memungkinkan untuk sama, maka kewajiban bersama itu. Kemudian gembirakanlah hati istri. Karena hadisnya umum tadi itu, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Ya, ini masuk ke dalam bagaimana memasukkan kegembiraan kepada hati daripada istri. Jadi seperti itu. Ya jangan sampai seperti yang disampaikan Cak Lontong. Maaf Cak Lontong ya. Jadi jangan jadikan masalah terbesar itu ada di keluarga. Ya, ya. Jadi kalau keluar rumah, ya kalau urusannya bebannya berat itu dia buka saja HP-nya itu, karena di HP-nya ada wallpaper istrinya. Jadi kalau sudah ngelihat wajah istri semua jadi enteng. Karena yang paling berat ya ini. Itu kata Cak Lontong itu, bukan saya ya. Jadi memang lihatnya foto istrinya itu, dibawa kemana-mana foto istrinya itu ya. Kalau berasa agak-agak sumpah, susah ngelihat, enteng semuanya gitu. Nah itu dicek tuh, kalau ada yang naruh-naruh foto istri itu mungkin itu modusnya. Ya. Berwasiatlah untuk selalu berbuat baik kepada para istri. Ya, sehingga tidak boleh ya menyakiti dan seterusnya. Kalaupun memukul, ya ketika ada nanti di dalam surat An-Nisa itu kan, ya, wallazi takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau ada wanita-wanita, istri-istri yang tidak baik, istri-istri yang yang dia itu tidak taat kepada suaminya, ada level-levelnya. Berikan mau'izah,
Mau izah itu artinya dinasihati dulu. Kalau nasihat tidak mempan, gimana Bu? Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Ya, pisah ranjang itu maksudnya tidurnya itu berpisah, ya. Itu paling berat itu saya rasa bagi seorang seorang istri juga, ketika misalkan suaminya ngadap ke kiri, ya istrinya ngadap kanan, suami ngadap kiri, nah, di belakangi. Itu maksudnya wahjuruhunna fil madaji, ya, pisah ranjang, ya, bisa dipisahi ranjangnya, ya. Nah, itu itu merupakan cara untuk mengingatkan. Nah, kalau nggak mempan, baru boleh bagi seorang laki-laki untuk memukul istrinya, wadribuhunna. Tapi pukulan itu tidak yang menyakiti. Pukulannya pakai apa? Siwak atau siwak gak Bu? Nah, siwaknya itu berapa? Ya paling sependek kan siwak itu, kecil. Kecuali kalau siwaknya 1 meter itu sakit Bu. Ya. Pukul pakai siwak 1 meter. Iya. Itu sakit juga itu. Ya. Ada lagi di dalam hadis, kalau yang hadis yang lain itu disebutkan tentang tentang seorang sahabat. Ya, ketika dulu dia masih baru masuk Islam itu, ya, ketika dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan dan Husain, saking sayangnya Bu, ya, maka apa yang dikatakan oleh seorang sahabat itu, namanya Al-Aqra' ibnu Habis. Wahai Rasul, saya punya anak 10 katanya. 10 anak itu saya nggak pernah cium gitu. Nggak pernah dikecup, nggak pernah disayang gitu, karena mungkin di bayangan mereka kalau dicium itu wibawanya kurang gitu, iya. Karena orang-orang Arab itu dulu kan gimana Bu, terkenal pemberaninya, syajaahnya, iya. Jadi seperti itu. Baru Nabi mengatakan hadis yang sudah dihafal insyaallah oleh anak-anak kita yang di TPA. Apa itu hadisnya? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi seseorang, dia tidak akan disayangi. Makanya ini kewajiban untuk berbuat baik. Kewajiban juga bagi seorang suami, ya, untuk membantu pekerjaan istri. Wah, ini berat juga ini bagi yang ngomong nih. Saya cut ini nanti ini, saya potong nih. Kena deh saya katanya, ya. Kewajiban ya bagi seorang suami itu membantu pekerjaan istri. Tapi sebatasnya membantu, Bu. Ya, membantu itu maksudnya gimana? Ya, jadi yang utama itu adalah pengelesan itu. Iya. Memang istilahnya kan membantu. Ya, membantu itu berarti yang punya kewajiban utama adalah bukan pembantu, ya, tapi iya. Wazaujatu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ya, kalau dia memungkinkan, kalau dia mampu untuk memberikan khadimah, pembantu, bagus. Tapi lagi-lagi, apakah semua pekerjaan itu akan dipasrahkan kepada para pembantu? Enggak kan? Jadi tetap istri itu punya kewajiban untuk mengatur rumah tangga. Wazaujatu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ini langsung ilmu pengelesan, bukan pengelesan ini, Bu. Jadi dalilnya langsung keluar ini. Ya, jadi wanita itu, ya, dialah yang akan bertanggung jawab di rumah suaminya. Karena ini kewajiban istri nanti. Kita akan bahas itu nanti, Bu. Ibu-ibu juga harus tahu apa kewajibannya terhadap para suami. Ya, jadi untuk istri, ya, ini juga tidak kalah kewajibannya. Kita melihat hak tadi supaya kita merasa bahwasanya oh begitulah Islam, ya. Hak dan kewajiban itu ada. Tapi ketika sudah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Itu sebenarnya itu akan terjadi ketika
seseorang itu lebih melihat kewajibannya bukan kepada haknya. Baik suami dia tidak melihat haknya yang ada pada istrinya, atau kebalikannya, istri dia tidak melihat hak yang ada pada suami, dia lihat dulu kewajibannya. Nah, ini kewajiban kita semua. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. Kemudian bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang melakukan kebaikan dia akan melihat, siapa yang melakukan keburukan dia akan melihatnya. Dan ini yang sebenarnya yang harus dipahami betul. Kewajiban yang harus dilihat, bukan kepada haknya. Coba kita lihat, mungkin sudah sering kita bahas tentang akhir daripada surat At-Tahrim. Iya kan? Akhir daripada surat At-Tahrim itu menjelaskan di situ 3 macam bentuk wanita. Wanita yang baik, ya, suaminya yang tidak baik. Ada wanita yang tidak baik, suaminya baik. Siapa itu? Yang golongan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah berikan contoh bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Coba kita lihat, kurang apa itu Nabi Nuh, Nabi Lut itu? Ya, solehnya. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ya, jadi seperti itu. Ya. Mereka tidak mau beriman sehingga tidak berpengaruh mau istrinya nabi, istrinya ustadz, istrinya guru, istrinya kiai. Kalau dia tidak beriman, tidak taat, ya maka mafi faedah istilah orang Arab kan. Ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang dicontohkan. Ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah berikan contoh bagi orang-orang yang beriman itu istrinya Fir'aun. Ya, ibunda Asia. Ya, beliau ini ya walaupun ya Fir'aun itu orang yang paling kejam. Kurang Fir'aun itu? Ya kurang ajar. Fir'aun itu dia tidak beriman kepada Allah, tapi taat yang namanya Asia. Dia lihat kewajibannya, ya, sehingga seperti itulah dia menjaga dirinya. Nah, ini sebagai muqaddimah. Dan yang terakhir mungkin di dalam ayat itu adalah wa Maryam. Ada wanita-wanita yang dia tidak dikaruniakan suami, pasangan. Tapi bukan berarti tidak berkewajiban menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Maryam itu ya menjaga. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Maryam bintu Imran pun menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kita bisa lihat kewajiban dari seorang istri itu sebenarnya tidak banyak, ya, satu aja, Bu. Ya. Nggak wajib masak, nggak wajib nyetrika, nggak wajib apa lagi? Nggak wajib nyuci, ya, beres-beres, ya. Wajibnya cuma satu, taat kepada suami. Nah, kalau suami nyuruh masak, kalau suami suruh masak, kalau suami suruh nyetrika, nah, itu ya, kewajiban. Satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Saya takut nggak boleh keluar nanti sama ibu-ibu. Nah, penting itu, karena apa? Nabi mengatakan apa?
lau kuntu amiran ahadan, kewajiban ibu-ibu satu itu aja saya lagi bertaat kepada suami. Ya, Nabi mengatakan apa? Mau direkam? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Kalau boleh, kata Nabi, aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, apa? Siapa yang disuruh sujud? Istri kepada suaminya. La amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Ya, aku akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena besar sekali hak daripada suami yang ada pada istri. Makanya di dalam hadis yang lain kan dikatakan cara seorang wanita untuk masuk surga itu jauh lebih mudah, Bu. Innal mar'ata idza salat khamsaha, kalau udah sholat 5 waktu, shomat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, kemudian apalagi dia hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, ya, dakhalat jannata rabbiha, masuk dia ke dalam surga. Nah, jadi itu yang sangat penting. Seorang wanita jangan sampai mencoba untuk menyakiti hati laki-laki. Ini kata Nabi, bukan kata saya, Bu. Ya. Apa kata Nabi? La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Jangan sampai, atau tidak ada, ya, tidak ada seorang perempuan yang menyakiti suaminya fid dunya, di muka bumi ini, illa, kecuali, artinya ketika ada wanita yang menyakiti suaminya, maka pasti, apa pastinya itu? Qalat zaujatuhu minal huril ain, berkata, ya, pasangan-pasangan dari suami tadi itu dari bidadari. Apa kata para bidadari yang ada di surga itu? Qatalakillah, ya, semoga Allah membinasakan, mencelakakanmu. Wah, itu bahaya juga itu, ya. Itu saking cemburunya bidadari di akhirat, ya, atau bidadari surga itu. Qatalakillah fa innama huwa indaka, atau fa innama huwa indaki dakhilun. Si laki-laki tadi, wahai wanita, begitulah kurang lebih kata bidadarinya ini, itu cuma sementara saja tinggal sama kamu itu, ya. Kamu sakiti, kamu apa namanya, bikin dia pusing, ya, sudah keluar kerja capek-capek, pulang juga disuruh kerja lagi, bantu-bantu, gitulah kurang lebih, ya. Nggak ada ini, aman ini ungkapan saya, ya. Udah langsung tegang aja ibu-ibu ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Fa innama huwa indaki dakhilun, ya, dia cuma sementara saja sama kamu itu, ya. Kalau kamu zalim sama dia, kalau kamu tidak mau, ya, kalau kamu berbuat buruk sama dia, yusiku ayyufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan berpisah dengan kalian, dia akan berjumpa dengan kami. Waduh, itu luar biasa, ya. Ketika bidadari surga sudah menyambut, ya, laki-laki yang terzolimi oleh istri-istrinya. Nah, ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk menjelaskan jangan sampai seorang wanita itu punya apa? Punya sifat yang sama dengan tadi laki-laki yang berbuat zolim, ya. Nah, tapi jangan kecewa dulu, Bu, ya. Karena kalau kita sudah ridho, ya, kalau kita taat kepada suami, maka nanti justru bidadarinya itu adalah siapa, Bu? Ya, ibu-ibu lah yang menjadi bidadari di surga, insya Allah. Jadi seperti itu.
Nah, ini sebagai penutup mungkin saya coba ambilkan beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya. Ya, ini menyebutkan sebenarnya cukup banyak nih, 16-an, ya sekitar 16 atau 12 adab seorang wanita kepada suaminya. Nah, ini mungkin bisa kita kita ringkas-ringkas saja yang penting. Kalau seorang istri mau dikatakan jadi istri yang baik, maka silahkan kita lakukan hal-hal ini. Ini mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata akan menjadikan tadi sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan. Yang pertama, dawamul haya'i minhu, ya, selalu memiliki rasa malu di hadapan suami. Ya. Waktu pengantin baru dulu gimana, Bu? Malu nggak? Nggak, udah lupa ya. Ya, diulang lagi nanti ya sama suaminya. Jadi bayangkan ketika ibu-ibu baru ketemu sama para bapak-bapak, itu pas lagi malam pertama pengantin baru, ya, itu malu apa enggak? Nah, itu malunya yang seperti itulah yang dikata Imam Ghazali itu dawamul haya, didawamkan itu. Artinya supaya apa? Supaya langgeng yang namanya keluarga itu. Dengan berjalannya waktu, ya kadang sifat atau rasa malu itu sudah hilang, ya, sehingga mungkin hal-hal yang biasa itu kita mungkin biasa kita lakukan. Tapi kata Imam Ghazali, lakukan itu kalau kita ada rasa malunya itu didawamkan, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Ada lagi qillatul mumarah lahu. Qillatul mumarah ini kurangi berdebat dengan suami, ya. Kurangi argumen. Nah, ini saya sampaikan di salah satu pengajian juga keluarga kemarin, itu ternyata memang sama, Bu, curhatannya itu para suami itu, ya. Ketika digabung suami dengan istri, ini gimana ini Ustadz, kita sudah capek-capek di pabrik, di tempat kerja, pulang-pulang ketemu lagi dengan 10.000 kata yang belum keluar. Ya, itu jadi seperti itu. Perlu untuk berhati-hati juga, Bu, ya. Karena kesehatan fisik daripada bapak-bapak ini juga perlu kita jaga, itu aset itu, Bu. Tidak hanya fisik, psikisnya juga. Bisa dipahami ya, semangat insya Allah. Ya. Maka ya makanya qillah aja dikurangi sedikit, Bu, ya, dikurangi dosisnya saja. Karena kalau diam nanti malah ditanya, ya, oh ini tumben ini istri saya ini baru pulang pengajian langsung diam ini. Diapain sama yang ngajar di situ, ya. Luzumut ta'ah li amrihi, ya. Nah, ini yang tadi dikatakan, selalu taat terhadap perintah daripada suami. As-sukunu inda kalamihi, saya singkat-singkat saja, selalu tenang ketika para suami juga ingin mengeluarkan unek-uneknya, ya, walaupun tidak 10.000 kata, ya, mungkin 100-200 kata, didengarkan dengan tenang. As-sukunu inda kalamihi. Ketika suami berbicara, jangan disela dulu, Bu, ya. Susah, Ustaz? Susah, ya. Iya, betul. Naluri itu, ya. Ya, ada apa-apa, ya, memang biasa itu, ya. Nah, jadi harus perjuangan. Ustadznya aja kalah. Wal hifdzu lahu fi ghaibatihi, ya. Jadi wal hifdzu lahu fi ghaibatihi itu menjaga kemuliaan daripada suami ketika dia tidak ada di rumah, ya. Dengan cara bagaimana? Ya, jangan sampai memasukkan orang yang tidak diridhoi, ya, tidak disukai oleh suami, apalagi yang bukan mahram, ya. Sudah jelas itu, ya. Jadi al-hifdzu lahu fi ghaibatihi, ya, dia menjaga kemuliaannya, tidak diumbar rahasia-rahasianya. Nah, itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali demikian, ya. Wa tarkul khiyana fi malihi, ya,
jangan sampai berkhianat terhadap hartanya. Ya, jadi seorang istri harus amanah terhadap suaminya. Ini yang mungkin rada-rada sepele kelihatannya, tapi disebutkan di sini oleh Imam Ghazali. Ternyata banyak rahasianya. Ya, tibur raihati. Nah, seorang istri harus selalu harum, wangi di dalam rumah. Ini penting nih. Ya, jangan sampai pas keluar pengajian aja, Bu. Ya, tibur raihah itu ketika suami di pulang kerja. Nah, justru di situ punya kewajiban untuk berhiasnya dengan level yang tertinggi itu, ya. Jadi di situ. Kalau keluar rumah itu ya secukupnya. Kalau sudah di dalam rumah itu yang dihabis-habiskan itu berhiasnya, berdandannya, ya. Jangan sampai dibalik gitu kan. Waktu keluar baru pilih pakaian yang terbaik, ya. Ketika di dalam rumah nyari daster yang terlama. Ya, ta'ahudul fami wa nadhafatit thawbi. Nah, ini dia nih sebagai penguatnya, ya. Bil khusus secara spesifik, ya. Perhatikan, ya, aroma daripada mulutnya. Itu kata Imam Ghazali, ta'ahudul fam, ya. Wa nadhafatus thawb tadi, bersihnya pakaian. Ya. Jangan sampai ketika suami pulang, ya, masih mencium aroma bawang goreng, ya, atau yang lainnya, ya. Tapi mungkin justru disitulah, ya, nilainya, ya, letaknya, ya, Bu. Ini alasannya, Ibu. Lagi kerja kan? Pembenaran, ya. Memang ras terkuat di bumi, ya. Berarti bisa beli talabat kan? Ya, baik, Masya Allah. Izharul qanaah. Nah, nampakkan, Bu, ya, ini rahasia juga ini. Nampakkan juga izharul qanaah. Tampakkan rasa qanaah. Seorang istri itu ketika di hadapan suami, nampakkan saja. Nampakkan dulu, Bu, rasa qanaahnya itu. Merasa cukupnya itu ditampak-tampakkan gitu. Walaupun di dalam hati menjerit itu kan, kata-kata kurang itu, ya. Tapi ditampakkan keqanaahannya, ya, ilham, ya. Dengan demikian maka insya Allah, ya, suami itu akan ridho, ya. Isti'malus syafaqah, ya, senantiasa penuh dengan kasih sayang, ya. Dawamuz zinah, selalu berhias. Nah, ini tadi sebagai tambahannya, ya. Selalu berhias. Di mana berhias yang terbaik di dalam rumah, ya, bagi para suami ini dawamuz zina, ya, selalu berzinah. Itu bukan zina tapi zinah, itu berhias artinya. Ikramu ahlihi wa qarabatihi, muliakan keluarganya, keluarga daripada suami itu dimuliakan, ya. Dan ini insya Allah kita tidak ada masalah di dalam hal ini, ya, karena keluarga saya keluarga kamu, keluarga kamu keluarga saya. Begitu kalau kita sudah menikah. Ru'yatu halihi bil fadli, selalu melihat kondisi suami atau keadaan suami itu dengan kelebihannya. Lihat kelebihan daripada suami, jangan melihat kekurangannya. Lebih-lebih kalau dibandingkan dengan orang lain. Nah, itu berbahaya, ya. Qabulu fi'lihi bisyukri, selalu berterima kasih, ya. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, ya, banyak wanita itu menjadi ahlun nar karena apa? Kurang bersyukur, karena kurang berterima kasih, ya. Dan yang terakhir dikatakan oleh beliau, izharul hubbi lahu indal qurbi. Nah, nampakkan, ya, rasa cintanya, kecintaannya ketika berada di dekat suami, ya. Jadi ini hal yang sangat-sangat penting, ya. Baik, jamaah sekalian, saya rasa itu saja, ya, berkaitan dengan satu saja kewajiban daripada istri, ya, satu kewajiban, tapi adabnya 16 tadi, ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipraktekkan semuanya, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.